Shalom, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Pastinya luar biasa. Yes. Oke anak-anak. Hari ini kita akan belajar matematika. Oke anak-anak, sebelum kalian menonton video ini, kalian juga harus ingat belajar dan siapkan buku SPS-nya. Oke anak-anak. Kali ini Pak akan membahas mengenai segi 4. Oke, kita akan belajar apa anak-anak? Segi 4. Kemarin kita belajar tentang segi 3 kan? Hari ini kita akan belajar segi 4. Tapi sebelum Pak lanjutkan materi mengenai segi 4, Pak mau tanya dulu kepada kalian materi yang kemarin kita belajar, yaitu segi 3. Segi 3 ada berapa sisi anak-anak? Benar sekali, ada 3 sisi dan 3 sudut. Jadi pada umumnya segi 3 itu ada 3 sisi dan 3 sudut. Kali ini anak-anak kita akan belajar segi 4. Kita akan belajar apa anak-anak? Segi 4. Segi 4 juga memiliki sifat-sifat. Memiliki apa anak-anak? Sifat-sifat. Sifat-sifatnya ada 2 sifat. Sifat yang pertama itu ada 4 sisi, dan sifat yang kedua ada 4 sudut. Jadi dalam segi 4 itu ada 2 sifat. Ada 4 sisi dan 4 sudut. Oke anak-anak, dari sifat-sifat itu kita juga mau mempelajari dari bentuk-bentuk. Jadi segi 4 itu kita mau lihat dari bentuk-bentuk. Dari bentuk-bentuknya ada sifat-sifatnya juga. Oke anak-anak, segi 4 itu ada 6 bentuk. Ada berapa anak-anak? Ada 6 bentuk. Seperti yang kalian lihat ini, ada 6 bentuk. Bentuk yang pertama itu ada apa anak-anak? Kalian perhatikan sini. Ada namanya, benar sekali, namanya persegi. Dan yang kedua ada persegi panjang. Yang ketiga ada jajar genjang. Yang keempat ada layang-layang. Yang kelima ada apa anak-anak? Ada belak ketupat. Dan yang keenam ada trapesium sama kaki. Oke anak-anak, jadi ada 6 gambar atau 6 bentuk dalam segi 4. Oke anak-anak, kita akan pelajari satu persatu. Yang pertama kita belajar dari bentuknya apa anak-anak? Dari bentuk persegi. Dari bentuk persegi ini Pak mau jelaskan kepada kalian mana sih sisi-sisi yang sama dan mana sih sudut-sudut yang sama. Oke anak-anak, kalian bisa lihat di sini persegi. Kita mau lihat dulu sisi dari persegi. Di sini Pak memiliki gambar persegi A, B, C, D. Jadi Pak mau jelaskan kepada kalian ada berapa sisi yang sama dalam persegi. Jadi dari gambar ini ada persegi A, B, C, dan D. Sisi yang sama itu ternyata dalam persegi memiliki 4 sisi yang sama. Sisi yang mana-mana saja anak-anak? Sisi A, B sama dengan sisi B, C sama dengan sisi C, D, dan sama dengan sisi, benar sekali, A, D. Jadi keempat sisinya itu sama panjang. Oke anak-anak, itu adalah sisi dari persegi. Sekarang kita akan belajar mengenai sudut. Sudut-sudut mana yang sama saja? Ternyata dalam persegi itu memiliki sudut yang benar sekali, yang sama. Sudut yang mana? Ada sudut apa saja dalam persegi? Benar sekali, ada 4. Sudut A sama dengan sudut B
sama dengan sudut C dan sama dengan sudut D. Jadi anak-anak, dari gambar persegi itu memiliki 4 sisi yang sama panjang dan 4 sudut yang sama besar. Oke, mantap sekali. Kita pindah di bentuk yang kedua, yaitu bentuk dari segi. Segi apa? Benar sekali, persegi panjang. Gambar yang kedua itu gambar atau bentuk dari persegi panjang. Kalian bisa lihat di gambar kalian, Pak memiliki bentuk persegi panjang A, B, C, D. Benar, kalian bisa lihat di slide kalian. Di sini ada bentuk dari persegi panjang A, B, C, D. Kita mau lihat sisi dan sudutnya. Oke anak-anak, yang pertama kita lihat sisinya. Kita mau lihat sisi, ada berapa sih sisi yang sama pada persegi panjang? Oke, di sini kan ada gambar persegi panjang A, B, C, D. Kita mau lihat sisi-sisi mana yang sama, yaitu pada gambar persegi panjang memiliki sisi yang sama. Yang pertama itu adalah, kalian bisa lihat di bawahnya, yaitu sisi AB. Itu sama dengan, benar, sama dengan CD. Jadi atas sama dengan bawah atau bawah sama dengan atas. Itu adalah sisi yang pertama. Itu adalah panjangnya. Oke, sisi yang kedua yaitu yang mana anak-anak dari persegi panjang? Benar sekali, yaitu sisi yang sama panjang. Itu ada BC dan AD. Jadi dalam persegi panjang itu ada 2 pasang sisi yang sama panjang, yaitu yang pertama itu adalah sisi atas sama dengan bawah atau bawah sama atas, yaitu AB sama dengan, benar sekali, CD. Sedangkan yang kedua itu adalah, benar, adalah sisi BC sama dengan AD, atau atas sama dengan bawah, kiri sama dengan kanan, atau kanan sama dengan kiri. Itu adalah sisi yang sama panjang pada persegi panjang. Jadi sisinya ada 2 pasang yang sama panjang. Oke, kita akan lihat yang selanjutnya, itu sudut dalam persegi panjang. Jadi sudut dalam persegi panjang ada sudut apa anak-anak? Nah sekali, ada sudut A, B, C, D. Jadi dalam persegi panjang ada 4 sudut yang benar sekali, ternyata sama besar. Jadi dalam gambar persegi panjang memiliki 4 sudut yang sama panjang. Oke anak-anak, selanjutnya kita akan membahas bentuk dari jajar genjang. Bentuk dari mana? Jajar genjang. Jadi kalian bisa lihat, inilah bentuk segi 4 jajar genjangnya. Oke, sekarang Pak memiliki jajar genjang A, B, C, D. Jajar genjang A, B, C, D. Kita mau lihat sisi dan sudutnya. Oke, kita bahas yang pertama. Sisinya, kalian bisa lihat sisinya dari jajar genjang ada berapa sih yang sama? Oke, jajar genjang kan tadi Pak bilang ada jajar genjang A, B, C, D. Oke, kita lihat. Kalian bisa lihat kalau gambar jajar genjang sisi yang sama itu, kalian bisa lihat yang garisnya sama panjang. Itu lebih mudah. Jadi kalian bisa lihat gambar jajar genjangnya gimana? Yang sama. Ternyata yang sama itu bawah dan atas, atau atas dan bawah. Itu adalah sisi yang sama panjang. Jadi sisi yang sama panjang pada gambar jajar genjang itu adalah A, B sama dengan C, D. Itu adalah sisi yang pertama. Sisi yang kedua kalian bisa lihat di sebelah kiri dan kanan, atau kanan dan kiri. Itu adalah sisi dari, benar sekali, sisi dari B, C sama dengan A, D. Oke anak-anak, jadi dalam jajar genjang memiliki 2 pasang sisi yang sama
panjang. Oke anak-anak, dua sisi yang sama panjang pada jajar genjang. Sekarang kita mau lihat sudut. Oke, sekarang kalian perhatikan. Pada jajar genjang memiliki sudut. Sudut yang sama besar ialah sudut apa anak-anak? Ternyata sudut yang sama besar itu sudut mana dan mana? Ternyata sudut A itu sama dengan C dan B itu sama dengan D. Jadi dalam jajar genjang memiliki dua pasang sudut yang sama besar. Sudut mana? A, C sama dengan B, D. Oke anak-anak, pada gambar jajar genjang kita memiliki dua sisi yang sama panjang dan dua sudut yang sama besar. Oke, kita sudah belajar 3 bentuk. Sekarang kita akan belajar bentuk yang keempat, yaitu bentuk layang-layang. Oke, Pak punya layang-layang ini A, B, C, dan D. Jadi ini adalah bentuk dari layang-layang A, B, C, D. Kita akan lihat yang pertama itu sisi dan sudutnya. Oke anak-anak, kita belajar sisi. Sisi dari gambar layang-layang A, B, C, D memiliki sisi yang sama panjang yang mana anak-anak? Oke, yang mana? Ternyata sisi yang sama panjang itu ada A, B sama dengan A, D. Jadi sisi yang sama panjang ada sisi A, B, dan A, D. Itu adalah satu pasang sisi yang sama panjang. Ada lagi? Benar sekali, ternyata ada, yaitu sisi yang sama panjang pada layang-layang. Ada sisi yang mana anak-anak? Benar sekali, ternyata ada sisi C, D sama dengan B, C. Mantap. Oke, ternyata pada layang-layang terdapat dua pasang sisi yang sama panjang. Oke anak-anak, kita akan lihat yang kedua, sudut. Oke, sudut kalian bisa lihat di sini ada berapa sudut? Ada 4 sudut pada layang-layang. Jadi ingat ya konsepnya, pada segi 4 itu ada 4 sisi dan 4 sudut. Tapi kita lihat dari bentuknya, kita mau pelajari ada sisi-sisi mana dan sudut-sudut mana yang sama ya. Oke, kita lihat sudut sekarang dari layang-layang. Sudut dari layang-layang ada sudut A, B, C, D. A, B, C, D. Kita mau lihat sudut-sudut mana yang sama besar. Ternyata sudut yang sama besar itu cuma ada di, benar sekali, ternyata ada di B dan D. Good job. Jadi sudut yang sama besar pada layang-layang cuma satu, yaitu B dan D. Oke anak-anak, jadi gambar dari atau bentuk dari layang-layang memiliki dua pasang sisi yang sama panjang dan satu pasang sudut yang sama besar. Oke anak-anak, kita akan lanjutkan materi kita dengan bentuk yang ke-5, yaitu belah ketupat. Ayo, siapa yang tahu gambar belah ketupat? Oke, ternyata bentuk dari belah ketupat seperti ini. Kalian bisa lihat, ini adalah bentuk dari belah ketupat. Oke, kita akan belajar sisi dan sudut dari belah ketupat. Oke, sekarang kita akan lihat sisinya. Dari gambar belah ketupat, Pak punya belah ketupat A, B, C, D. A, B, C, D, kita mau lihat sisi-sisi mana yang sama. Oke, kita perhatikan sama-sama. Belah ketupat memiliki sisi yang sama, yaitu 4 sisi. Yaitu sisi dari sisi A, B sama dengan B, C sama dengan C, D sama dengan A, D. Jadi anak-anak, pada gambar
dari belah ketupat memiliki, benar sekali, 4 sisi yang sama panjang. Kita lihat lagi sudutnya. Oke, sudut dari belah ketupat itu ada 4 sudut, tapi kita melihat mana-mana yang sama besar. Oke, pada sudut belah ketupat ternyata memiliki 2 pasang besar sudut yang sama. Sudut-sudut mana? Ayo, sebelum Pak jelaskan. Siapa yang tahu? Ternyata yang sama besar itu sudut A itu sama dengan C. Benar sekali. Oke, sudut yang kedua yang sama besar. Siapa yang tahu? Karena A sama dengan C, berarti C sama dengan D. Benar? Benar. Salah. Ternyata yang sama besar itu A sama dengan C dan B sama dengan D. Jadi dalam bentuk segi 4 apa anak-anak? Belah ketupat memiliki 4 sisi yang sama panjang dan 2 besar sudut yang sama besar. Oke anak-anak, kita akan lihat bentuk yang ke-6, yaitu bentuk apa? Ternyata kita mau lihat bentuk dari trapesium sama kaki. Seperti ini gambarnya anak-anak. Oke, kita akan lihat sisi dan sudutnya. Yang pertama, kita akan belajar mengenai sisinya. Dari trapesium, gambarnya seperti ini. Pak memiliki trapesium A, B, C, dan D. Trapesium A, B, C, dan D itu sisi-sisi yang sama yang mana? Ternyata yang sama itu di sebelah kiri dan kanan. Kenapa? Karena bawah dan atas atau atas dan bawah tidak sama panjang. Jadi kalian bisa lebih gampangnya lihat saja kiri kanan, atas bawah mana yang sama. Oke, kita lanjutkan. Sisi yang sama ternyata sisi A, D sama dengan B, C. Good job. Ternyata dalam trapesium sama kaki memiliki 1 sisi yang sama panjang. Selanjutnya kita mau lihat sudut dari trapesium sama kaki. Kalian bisa lihat pada gambar kalian atau slide kalian. Kita mau lihat sudut-sudutnya yang sama besar. Di trapesium sama kaki terdapat 4 sudut. Sudut A, B, C, dan D. Sudut-sudut mana yang sama? Benar sekali. Ternyata sudut yang sama itu ada 2 pasang, yaitu sudut mana anak-anak? Ternyata sudut A itu A dan apa? A dan mana anak-anak? Dan B itu sama besar. Sedangkan, oh no, bukan sedangkan, dan. Karena kan 2 pasang nih, jadi pakai kata dan ya. Jadi sudut yang sama besar itu A sama dengan B dan C sama dengan D. Jadi anak-anak, dalam trapesium sama kaki terdapat 1 sisi yang sama panjang dan 2 sudut yang sama besar. Oke anak-anak, jadi itu adalah penjelasan mengenai segi 4, dilihat dari sifatnya dan dilihat dari bentuk-bentuknya. Jadi dari sifatnya terdapat 4 sisi yang sama panjang dan 4 sudut yang sama besar. Oke anak-anak, Pak sudah jelaskan nih mengenai segi 4. Kali ini juga Pak akan lanjutkan dengan materi lingkaran. Materinya tentang lingkaran ya. Oke anak-anak, kita akan bahas bangun datar lingkaran, ada berapa sisi dan ada berapa sudut. Oke, kita lihat dari sisinya. Ada berapa sih? Siapa yang tahu?
Ada berapa? Ayo. Ada 2, 3, 1, 4, 5, 6 dan seterusnya. Ada yang tahu? Wah, ternyata dalam lingkaran itu ada satu sisi lengkung. Jadi pada sisi lingkaran itu cuma terdapat satu sisi lengkung. Kita lihat sudutnya. Apakah dalam lingkaran ada sudut? Siapa yang tahu? Sudutnya ada 7 ya? Ada 8. Siapa yang tahu? Wah, ternyata anak-anak, kita lihat sama-sama, ternyata dalam lingkaran itu terdapat sudut. Tidak, jadi dalam lingkaran tidak ada sudut, cuma ada sisi lengkungnya. Oke anak-anak, jadi sisi pada lingkaran itu terdapat satu sisi lengkung, sedangkan sudutnya tidak ada. Jadi anak-anak, gambar lingkaran seperti ini, dia cuma terdapat satu sisi lengkung, sedangkan satu lingkaran utuh yang kalian biasa gambar itu panjang lingkarannya itu yang dinamakan keliling. Jadi seperti itu anak-anak. Gampang kan kalau lingkaran? Oke, untuk itu Pak akan berikan tugas kepada kalian. Tugasnya terdapat di buku SPS halaman 96 sampai 97 pada latihan 2 nomor 1 sampai 5. Kalian bisa kerjakan di buku latihan kalian. Oke anak-anak, kerjanya sendiri ya. Oke, apapun hasil kalian, itulah hasil usaha kalian. Kalau kalian belum mengerti di mana, belum paham di mana, kalian bisa tanyakan pada wali kelas kalian masing-masing. Oke anak-anak, sampai sini penjelasan Pak. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan belajar tentang lemari, pintu, ada buku, dan lain-lain. Apa yang akan kita pelajari? Oke, kita tunggu di pertemuan berikutnya. Oke anak-anak, sampai sini perjumpaan kita. Terima kasih sudah menyaksikan dan belajar bersama-sama dengan Pak beserta SDK Citra Bangsa. Luar biasa, yes. Oke, sampai jumpa. God bless you.